Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sudah screening di mana saham-saham ini yang sudah ada di TradingView saya atau yang di watchlist TradingView saya, dan saya lihat ada beberapa saham dan sudah saya kelompokkan semua, dan ternyata ada genap ya, ada 10, dimana seperti biasanya ya saya buat analisis itu sekitar 10 saham, dan ternyata saya menemukan 10 saham yang sekarang saat ini sudah breakout ya. Ada yang sudah baru aja breakout dari resisten trendline downtrendnya dan masih tertahan di bawah area resisten horizontalnya, dan ada juga yang sudah breakout dari dua-duanya. Jadi pertama sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya dan juga sudah breakout dari resisten area horizontalnya. Oke, seperti itu. Dan ada juga sebenarnya ada satu saham juga, saham saya lupa saham tadi apa ya, SCMA sepertinya, tapi karena di video yang kemarin sudah saya analisis, jadi kalian bisa lihat di video kemarin. Jadi sini ada 10 saham yang saat ini sudah breakout dari resisten trendline-nya, dan ada juga yang sudah beberapa saham yang sudah retest ya, ada juga yang sudah breakout dari resisten horizontalnya, dan juga ada juga yang masih tertahan. Oke, jadi sebelum melanjutkan ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke, itu semuanya gratis ya. Jadi kalian bisa belajar di sini, kalian bisa dapat technical analysis setiap harinya dari channel ini. Oke, lanjut aja untuk saham yang pertama yang sudah breakout kemarin tanggal 29 ya, dimana kemarin IHSG reject tapi malah saham-saham ini malah breakout. Oke, pertama ada saham AGII. Oke, di sini AGII kemarin dia sudah breakout ya dari area resisten trendline downtrendnya ini. Kalau bisa kita lihat, ini adalah resisten trendline mayor ya di sini. Di sini 1 2 3 4, ada 4 ya. Di sini dia sempat di breakout juga. Dan ternyata di harga ini, di harga berapa ini? Di harga 1840 dia kembali reject ya, dan kembali masuk lagi ke area resisten trendline downtrendnya ini. Dan di sini dia sempat breakout lagi, dan kemudian di area sini dia kembali reject lagi ya, masuk ke area resisten trendline downtrendnya ini. Dan kemudian di sini dia sudah breakout lagi di sini. Di sini dengan volumenya juga sudah di atas MA 20-nya, dan di sini dia lanjut naik ke atas dengan volume lebih besar dibandingkan volume breakout sebelumnya. Tetapi di sini dia masih tertahan ya di area ini. Jadi kalau kalian yang mau masuk di saham AG ini, kita pastikan dulu sekalian aja ya. Kalau kita masuk sekarang nanggung, karena di sini masih ada area resisten lagi, di mana di candle yang ini dia pernah mencapai harga tertingginya di harga 1610 ya, di harga 1610. Jadi selagi dia belum melewati harga 1610, kita jangan masuk dulu. Jadi kita masuknya ketika dia sudah melewati harga 1610, misal kita masuk di harga 1625 dengan cut loss kita di bawah sini di 1 tick atau di 2 tick di bawah area sini ya, misal di harga 1570, dengan harapan kita dia akan sampai ke resisten ini, dimana itu adalah area rejection sebelumnya atau resisten sebelumnya di harga 1840. Jadi kalau kita masuk, anggap aja kita masuk sudah saham AGI ini sudah clear breakout ya, sudah clear breakout di harga, misal kita masuk di harga 1625 dengan cut loss kita di harga 1570 dan resisten kita di harga 1840, dan persentase yang akan kita dapatkan untuk resistennya adalah 13,23%, dan kalau kita masuk di harga 1625 dan cut loss kita 3,38% dari saham AGI ini. Oke, kalau kita lihat sendiri di sini dia juga sudah mendekati area resisten sebelumnya, dimana kalau kita lihat dari pola sebelumnya dia sampai ke area 70 ya, ke area 70 dan kemudian kembali reject ke bawah. Kalau kita lihat area 70 ini berarti di candle yang ini ya, candle ini. Tapi kalau di sini sepertinya nggak sampai ya. Di sini mungkin area 70 dia naik sedikit kemudian kembali retest lagi ya untuk di candle ini. Oke, seperti kalau dari RSI juga sudah mendekati area resisten ya. Jadi ada kemungkinan dia naik, masih bisa berhasil breakout ya, masih berhasil breakout, dan kemudian mungkin akan retest dulu baru kembali naik lagi ke atas. Tapi itu tetap kita batasi ya, kalau ternyata dia nanti breakout, tapi tetap kita batasi kalau dia bergerak di bawah area ini, misal di bawah harga 1575 kita bisa keluar dulu, atau misalnya di harga 1570 kita bisa keluar dulu dari saham AGI ini. Takutnya dia akan kembali reject lagi seperti ini ya, dan kembali masuk lagi ke dalam sini. Oke, seperti itu.
Selanjutnya ada saham Bluebird ya. Oke, saham Bluebird ini ternyata dia juga sudah breakout ya dari resisten trendline downtrend di sini. Dan kemarin dengan volume yang besar juga, di mana dia naik sekitar 8,11% dan dia juga sudah breakout dari area, bisa dibilang ini adalah area support sebelumnya ya. Di sini support, di sini support, di sini juga area support, di sini jadi area resisten ya. Dan di sini juga dia sudah breakout dari garis MA50 nya juga. Oke, coba kita lihat untuk risk rewardnya. Misal kalau kita masuk di harga ini, di harga closingnya kemarin, kita maksimalkan aja cut loss kita di mana ya? Di sini mungkin ya. Oke, kita maksimalkan aja cut loss kita di sini di bawah area ini, misal di harga 1290 ya, di mana di situ ada area support sebelumnya, di sini support, di sini support, dan di sini jadi area resisten, dan kemudian itu juga ada di bawah garis MA200 ya, kita maksimalkan karena kalau ternyata nanti turun masih ada kemungkinan dia akan tertahan oleh garis MA200 nya maksud saya. Oke, seperti itu. Jadi kita maksimalkan aja ketika kita ambil di harga breakout, harga closingnya ketika dia breakout kemarin di harga 1400, cut loss kita di harga 1290 aja kita maksimalkan di bawah garis MA200 dan di bawah area support dan resistennya ini, dengan persentase cut loss kita 7,86%. Bisa dibilang masih sehat ya, masih di bawah 10%. Oke, kita akan cari area resisten terdekatnya. Mungkin di sini ya area resisten terdekatnya, karena dulu dia di sini ada area rejection ketika sampai di situ dan kemudian reject ya. Oke, di sini resisten kita di harga 1530 untuk resisten terdekatnya, jadi sekitar 9,29%. Oke, dan resisten selanjutnya adalah di sini ya. Oke, berarti kalau dia closingnya berhasil breakout di atas harga ini, misal dia closingnya di harga 1550, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan sampai ke area sini di harga 1695 ya. Oke, seperti itu. Berarti secara trend sendiri sebenarnya saham ini jangka panjangnya masih uptrend ya, dimana garis MA50 berada di atas garis MA200 walau sempat candle bergerak di bawah garis MA50 sehingga membuat garis MA50 yang tadinya naik ke atas dia bergerak turun ke bawah karena candle bergerak di bawah garis MA50-nya. Dan di sini juga pernah candle bergerak di bawah garis MA200-nya dan kemudian di sini di breakout dengan kuat ya, di sini saham Bird langsung breakout dari resisten trend downtrendnya dan breakout dari area support resisten terdekatnya. Oke, coba kita lihat untuk saham Bird tanggal 29 ya. Oke, ternyata kalau dari domestik kemarin ada akumulasi ya, dari MG dan PD akumulasi, tapi kalau untuk asing sendiri kemarin net sell ya. Oke, berarti MG 1300 berapa tuh? 1365. Berarti MG dan siapa tadi tuh? MG dan PD sekarang berarti sudah mengantongi profit ya. Sekarang karena closingnya di harga 1400, karena mereka ambilnya masih di bawah harga secara rata-rata, berarti masih profit. Oke, seperti itu. Secara domestik ini ada akumulasi dan dari asing ada distribusi kemarin. Oke, selanjutnya saham BTPS. Nah, BTPS ini kemarin juga sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya di sini. Di sini resisten trendline downtrendnya, walaupun dia sempat di breakout ya di sini. Dia sempat breakout di sini dan kemudian dia kembali reject lagi di area sini. Jadi area sini bisa kita tandain untuk area take profitnya. Oke, dia sempat turun juga dari area ini, dimana ini saya buat adalah area support. Dan kemudian turun dan kemudian dia naik lagi dan di sini menjadi MA200-nya menjadi area resisten dan kemudian turun lagi dan ternyata dia di sini nge-breakout ya, di sini dia sudah breakout dari resisten trend downtrendnya ini dan kemudian lanjut di candle ini di tanggal 22 Maret dia lanjut breakout lagi, lanjut naik dan kemudian nge-breakout juga MA50-nya dan kemudian naik sampai di sini. Naik sampai sini dan kemudian kembali retest lagi ke bawah. Oke, berarti bisa dibilang, coba ini kita lihat. Di sini dia breakout ya. Di sini dia breakout dengan volume yang bisa dibilang cukup kuat juga ya, di bawah garis udah di atas garis MA20-nya. Kemudian dia reject ya, kemudian reject sini, cuman dibilang dari volumenya dibandingkan dengan volume ketika dia breakout sebelumnya dia lebih kecil ya, lebih kecil.
Dan di sini semakin lama semakin mengecil, dan di sini terbentuklah pola inverted hammer ya. Di sini dengan volume yang lebih yang sudah mengecil ya. Jadi ada kemungkinan tekanan belinya sudah mulai menguat di area sini. Oke, berarti di sini juga dia candle sudah menghijau, dan kemarin dia kemarin malah minus ya. Di sini dia opennya di harga 3.350 dan closingnya di harga 3.360. Berarti closingnya minus 2,61%. Tapi ini candlenya hijau ya. Coba saya lihat di broker saya dulu. Ya benar ya, ini closingnya emang hijau karena dia kan opennya di harga 3.350 tapi closingnya di harga 3.360. Oke, seperti ini. Oke, berarti ini bisa dibilang ini adalah pola inverter hammer ya. Coba kita lihat untuk risk rewardnya. Apakah kita udah bisa masuk di sini? Oke, di sini cut loss kita taruh di sini aja, di bawah garis EMA 200-nya aja. Oke, misal di sini, dan resisten kita di sini. Oke, berarti di sini bagus ya, dimana ketika kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 3.360, dimana itu adalah retestnya, dengan volumenya juga bisa dibilang volume penjualannya sudah mulai mengecil, udah mulai kalah dengan buyernya ya, dengan pembelinya. Dengan cut loss kita di harga di 1 tick atau 2 tick aja di bawah sini, di bawah area support sebelumnya, di bawah dan di bawah garis MA 200-nya, misal di harga 3.270 dengan persentase 2,68% untuk cut loss-nya kalau kita masuk di harga 3.360, dan wilayah take profit kita yang pertama adalah di harga 3.650, di mana itu adalah area rejection sebelumnya dengan persentase 8,63%. Tapi kalau di harga 3.650 berhasil breakout atau dia closingnya di atas harga ini, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan sampai ke area resistance selanjutnya, misal di harga 3.990, di mana ini adalah area rejectionnya. Oke, berarti resisten kita selanjutnya adalah di persentasenya 18,75% untuk saham BTPS ini. Oke, kalau kita lihat dari sininya sendiri, sebenarnya dia baru aja malah menembus MA 50-nya ya, kalau RSI-nya. Bukan MA ding, masih area 50-nya maksud saya. Oke, di sini aja sebenarnya masih baru menjebol ya, baru menjual area 50-nya, dan kemudian hampir aja membentuk pola dead cross ya di sini, mau memotong garis kuning. Jadi apakah kita lihat kalau dari RSI sendiri dia masih ada kemungkinan akan lanjut turun ya. Oke, tapi kita lihat aja, kita pantau aja saham ini. Selagi kalau kita mau masuk di sini sudah bagus ya, dari technical analisisnya dan dari candlenya juga sudah bagus, dari volume juga sudah bagus, sudah melemah. Tapi tetap kita batasi ya, kalau ternyata nanti kita masuk dan ternyata dia closingnya di bawah garis EMA 200 atau di bawah area ini, misal menyentuh harga 3.270, kita bisa keluar dulu ya, dimana di sini EMA 200-nya sendiri harganya di harga 3.300 ya. Oke, selanjutnya ada saham Bukalapak. Nah, Bukalapak ini sendiri dia sudah breakout dari area resisten trendline mayornya ya, di sini support, di sini resisten, dan di sini juga ternyata dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya. Di sini bisa kita lihat breakout ya di candle ini, dengan volume yang sudah besar juga, cukup tinggi juga, sudah melewati garis MA 200-nya, dan kemudian di sini dia lanjut naik lagi, walaupun di sini malah candlenya lebih kecil dibandingkan candle sebelumnya. Di sini dia kemarin naik 3,59% ya. Oke, tetapi di sini saya buatkan lagi area di mana ini adalah area support resisten yang harus dia lewatin. Karena apa? Karena ini adalah syarat ketika kita harus masuk ke saham yang sedang breakout dari area resisten trendline downtrend ya. Oke, itu adalah syaratnya. Jadi syarat utamanya dia harus melewati area ini. Kenapa? Karena dia harus bergerak minimal seperti ini ya. Minimal seperti ini. Walaupun dia nggak lanjut uptrend, tapi minimal dia bergerak sideways di area ini. Area ini menjadi area supportnya. Tapi kalau ternyata dia belum breakout dari area ini, bisa aja dia walaupun sudah breakout dari resisten trend downtrendnya, bisa aja dia hanya bergerak akan seperti ini. Jadi resisten yang sebelumnya ditembusnya dan di sini dia berubah menjadi area support. Cuman karena supportnya ini menurun, jadi itu adalah support downtrendnya. Jadi kalau dia belum menembus area resisten atau support resisten terdekatnya, belum ditembus yang horizontal ini, berarti dia masih akan bergerak downtrend seperti ini, atau dia malah akan kembali turun ke area sini, dimana ini adalah area support sebelumnya ya. Di sini mantul di sini dan kemudian ke sini. Jadi dia bergerak sideways di area ini.
Jadi kalau masuk sekarang berarti kita sudah atau masih nanggung ya. Jadi kita tunggu aja dia breakout di atas area sini. Misal di area sini di harga 374 dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini. Satu tick aja di bawah area sini, misal di bawah garis MA 50-nya tapi udah kepanjangan ya. Satu tick aja di sini, misal di harga kita masuk di harga 372, kita cut loss-nya di harga 354 aja, atau kita kecilkan lagi 356 ya, misal seperti itu. Yang penting di bawah area ini, dimana ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Oke, jadi kita masuk di harga 374, cut loss kita 356 kalau kita beli ketika dia lanjut breakout ya, dengan resisten harapan kita terdekatnya mungkin di sini dulu. Di sini dulu. Di harga 412 dengan persentase 10,16%, dan kalau dia berhasil breakout dari area ini ada kemungkinan dia akan sampai ke sini ya. Udah kok hilang. Sampai ke area sini di harga 512 ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Saya paskan dulu ini. Oke, berarti di harga 514 ya. Oke, jadi sekitar untuk area take profit kita selanjutnya adalah 37,97% di harga 514, dengan catatan kita masuk di harga 374 ketika dia sudah mengkonfirmasi dia sudah breakout dari area support resisten horizontalnya ini. Tapi kalau ternyata dia belum berhasil breakout, kita bisa tunggu aja di bawah area sini. Misal di harga 260 yang kan di sini sebelumnya adalah pantulannya di harga 258. Kita tunggu aja di harga 260, misal kalau dia turun ke bawah sini dengan cut loss kita 1 tick aja atau 2 tick di bawah area ini, misal di harga 248, itu sekitar persentasenya 4,61%, dengan resisten kita masih sama seperti resisten sebelumnya, atau kita cari lagi resisten minornya di sini. Di sini ada support ya. Oke, sudah support, atau di sini bisa kita pertimbangkan untuk kita take profit awalnya. Tapi kalau ternyata di harga 316 ini di breakout juga, kita bisa mengharapkan dia akan sampai ke area sini di harga 368 ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk Bukalapak. Coba kita lihat dari RSI sendiri. Oke, dari RSI sendiri dia baru aja breakout dari area 50 ya. Jadi ada kemungkinan kalau di sini dia masih akan berhasil breakout dari area sini. Jadi kita bisa buy on breakout di area sini, dan kita take profit kita pertama kali adalah di harga 412. Tapi kalau ternyata berhasil breakout di atas 412, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia bisa sampai ke harga 514 untuk saham Bukalapak ini. Oke, berarti di sini sudah menarik ya Bukalapak ini untuk kita mulai bisa entry, dimana sekarang dia juga sudah berada di atas garis MA 50-nya, closingnya ya, menandakan itu sudah mulai menarik dari saham Bukalapak ini. Apakah ini adalah pola reversalnya, ataukah ini hanya sementara dan dia kembali turun ke bawah sini dan ternyata ngejebol juga area 258 dan membentuk lower yang baru lagi. Kita lihat aja nanti pergerakannya Bukalapak ini seperti apa ya. Oke, selanjutnya ada saham ITMA. Oke, ITMA ini ternyata dia juga sudah breakout ya. Kemarin dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, dan kemudian di sini dia masih tertahan ya, masih tertahan di area ini. Saya hilangkan dulu. Di area resisten dan support sebelumnya di sini tertahan. Nah, sama seperti ini kasusnya seperti Bukalapak tadi ya. Dia sudah breakout dari resisten downtrendnya ini, dan kemudian dia belum berhasil nge-breakout area ini, dan kemudian dia kembali turun ke area sini lagi. Makanya saya bilang tadi, kita jemput aja di sini. Kalau ternyata dia nanti reject, kita jemput aja di area sini, dan kemudian kita tunggu lagi, dan resisten kita pertama kali di sini ya, di sini seperti Bukalapak tadi. Tapi ternyata di sini dia sudah breakout dari sini dengan volume yang kuat. Di sini dia breakout dan kemudian dia sempat sampai ke area sini ke harga 775, dan kemarin dia retest dengan volume yang lebih kecil dibandingkan dengan volume breakoutnya sebelumnya, dan sini semakin lama semakin mengecil, dan sini sudah terbentuk pola hammer seperti ini dan sudah muncul buyer ya istilah, walaupun masih kecil ya. Oke, coba kita lihat untuk risk rewardnya apakah masih bagus untuk kita mulai masuk. Oke, berarti masih sehat ya, bisa dibilang sini masih sehat. Ketika kita masuk di harga
closingnya kemarin di harga 610 ya, di harga 610 dengan cut loss kita di harga 550, itu cut loss kita masih di bawah 10% ya, dan resisten kita bisa kita lihat di sini ada di harga 775 sekitar 27,05% ya untuk area take profit kita atau area resisten kita. Jadi dengan cut loss dengan masuk di harga 610, cut loss kita 9,84% dan resisten kita 27,05%, resisten di harga 775 dan cut loss kita di harga 550. Atau kita nanti bisa nawar lagi, siapa tahu nanti dia masih agak turun lagi sedikit, jadi kita nawar atau kita pasang harga di pasang antrian beli di harga 585 misalnya. Dan kalau beruntung kita bisa dapat, atau kalau nggak beruntung ya kita nggak dapat, atau ternyata dia di sini kembali lanjut naik ke atas. Tapi kalau beruntung kita bisa dapat di sini misal di harga 585 misalnya. Dengan itu berarti otomatis akan mengurangi tingkat cut loss kita dan akan menambah wilayah take profit kita untuk kalau kita berhasil nawar di harga bawah ya, dimana di harga penutupan kemarin di harga 610. Tapi kalau kita masuk di harga 610 pun masih aman ya, masih di bawah 10%. Kalau kita lihat dari RSI sendiri, coba kita lihat. Oke, dari RSI sendiri di sini dia baru aja reject ya dari area 70-nya. Oke, di sini. Area 70 ini berarti di sini ya, di area resisten ini, dan kemudian dia kembali turun ke bawah dan sudah mulai melandai seperti ini. Apakah dia akan balik ke area 50 ini atau lanjut naik ke atas ya? Oke, seperti ini. Oke, kalau dia balik ke bawah berarti dia masih akan retest lagi ke area sini atau lagi bisa lebih murah lagi dibandingkan harga penutupan hari ini. Oke, kita lihat aja nanti ya untuk saham ITMA ini. Tapi selagi dia masih kalau kalian mau masuk di harga 610 ini boleh-boleh aja, tapi selagi dia masih di atas harga berapa ini? Selagi masih berada di area harga 555 berarti masih aman ya. Jadi masih aman selagi dia masih berada di atas ini. Tapi kalau dia sudah menyentuh harga 550, kita bisa pertimbangkan untuk keluar dulu ya. Jadi nanti bisa aja dia akan lanjut ke bawah sini. Lanjut ke bawah sini dan kembali mantul. Itu pun kalau mantul, tapi kalau ternyata di bawah sini kita harus cut loss juga di sini, berarti kita malah kehilangan sekitar 21,31%. Itu udah sangat banyak ya. Jadi kita masukkan aja 1 juta di sini, kita harus kehilangan sekitar 200.000 ya kalau kita nunggu di sini dan ternyata harus cut loss juga seperti itu. Tapi jadi kita bisa amankan aja di sini sekitar 9,84%. Dan kita lihat apa yang terjadi di area sini. Kalau ternyata dia lanjut bablas ke sini dan kemudian di sini ada pantulan lagi, kita bisa mulai masuk lagi di area sini ya, di harga area 500 sampai terendahnya adalah 485. Tapi kalau ternyata mental lagi atau misalnya dia menyentuh harga 480, berarti dia akan lanjut ke bawah lagi. Kita cari support selanjutnya untuk saham ITMA ini. Oke, coba kita lihat dari broker summary-nya. Tanggal 29. Oke, berarti ada akumulasi ya di sini secara kasarnya ada akumulasi, ada BR yang akumulasi sebanyak 1000 lot di harga 607. Oke, 607 berarti secara harga rata-rata dia sekarang sudah profit ya, dimana dia ambil di harga 607 dan sekarang closing ya kemarin di harga 610. Oke, selanjutnya ada saham MCOL. Oke, MCOL ini udah lama ya saya awasi, apakah dia berhasil breakout dari area rejection ya. Ini ternyata dia berhasil ya, kemarin dia berhasil berhasil breakout dari area ini, area resistennya ini naik sekitar 6,85% ya dari area resisten ini. Oke, coba kita lihat dari risk rewardnya. Oke, berarti masih oke ya ini untuk kita mulai masuk. Dimana coba kita lihat resistennya nggak ada ya, karena dia sekarang sudah menyentuh all time high-nya. Coba kita akan menghitung dengan Fibonacci ekstensi aja untuk mencari area resisten selanjutnya. Di sini saya tarik swing low-nya, kemudian di sini saya tarik. Oke, seperti ini. Berarti untuk resisten terdekat kita ada di sini ya, sebenarnya di harga 3.950. Coba kita lihat.
Oke, berarti itu sudah bisa dibilang apa ya, sudah deket ya. Coba ini terlalu ke bawah banget kayaknya. Atau kita buat seperti ini, nggak bisa ya. Oke, di sini pas ya. Jadi sini swing low-nya, di sini higher high-nya, dan sini saya tarik lagi ke lower high-nya. Oke, di sini. Jadi di sini kalau resisten kita berarti ada di sini ya, di harga 4000 berapa itu? 4010 ya. Oke, 4010 dengan persentase 3,08% dan cut loss kita di bawah area sini aja, di bawah area resisten ini sebelumnya di harga 3730 ya. Ini saya hilangkan aja area 3840 nya. Oke, biar nggak terlalu banyak garis ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita masuk sekarang di harga 3900 closingnya kemarin, dengan harapan kita dia bisa sampai ke resisten ini di harga 4010 ya, di harga 4010 dengan presentasi cut loss kita 4,36% di harga 3730 di mana itu adalah ini ya, di bawah area resisten sebelumnya. Oke, seperti itu. Kalau kita lihat dari presentasinya sebenarnya bisa dibilang wilayah cut loss kita lebih lebar dibandingkan dengan wilayah area take profit kita atau resisten kita ya. Oke. Kita bisa tunggu aja jemput kita ketika dia kembali reject lagi ya, atau retest lagi ke area sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah resisten kita. Coba kita lihat dari RSI-nya. Oke, ternyata dia juga sudah mendekati area, sudah melewati area 70 ya. Coba kita lihat. Oke, di sini ada resisten juga sebelumnya, di sini ada resisten. Kalau dari RSI-nya ini ada resisten dan kemudian ketika menyentuh area sini dan dia kembali turun. OP. Kita lihat aja ini ternyata dia juga sudah mendekati ya. Apakah kita lihat nanti kalau dari RSI-nya ini apakah dia mendekati area ini kembali mental ataukah dia kembali naik ke atas. Berarti kalau dia menyentuh area ini berarti dia sampai ke sini ya, nanti sampai ke harga 4010-an ini. Berarti pilihannya dia lanjut breakout atau dia reject. Oke, kita lihat aja nanti kalau M-call ini apakah dia di area sini di harga 4010 ini dia lanjut naik ataukah dia reject ya. Kalau reject kita bisa jemput di bawah sini, misal di harga 3800 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Tapi kalau dia ternyata breakout, kita ambil di harga-harga ini, misal di harga 4030 dan cut loss kita juga sama, satu tick aja di bawah area ini atau dua tick, dan resisten kita di harga 4280 untuk selanjutnya. Jadi dengan presentasi kalau kita masuk di harga 4030, cut loss kita di harga 3980 dengan resisten kita di harga 4280 dengan presentasi cut loss 1,24% dengan resisten presentasinya 6,20% kalau kita buy on breakout. Kita lihat aja nanti ya di harga 4010 apakah dia reject atau breakout untuk saham M-call ini, tapi sepertinya dia akan reject ya. Jadi kita bisa buy on supportnya di sini, di area sini di harga 3780. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham Mika. Oke, Mika ini juga kemarin sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Bisa dibilang ini trendline downtrend mayor ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 sentuhan walaupun sebelumnya juga sudah breakout di sini ya. Sini dia sudah breakout dan kemudian dia reject lagi ke area sini. Oke, di sini coba kita lihat dia sudah breakout dari resisten trend downtrendnya, tetapi dia masih sekarang kalau bisa kita lihat dia masih tertahan di area resisten sebelumnya, di mana di sini ada di candle yang ini, di candle doji ini dan candle yang ini aja ya, tanggal 15 Maret ini dia tertingginya di harga 2220 dan ternyata dia sekarang closingnya di harga 2220. Oke, kita lihat aja apakah nanti dia berhasil naik lagi atau dia malah kembali reject ya. Oke, jadi kesimpulan untuk saham Mika ini kita tunggu aja ya, dia berhasil breakout atau enggak dari area ini. Coba kita lihat untuk risk rewardnya, kita misal masuk di sini, misal di harga 2230 dengan cut loss kita di sini aja ya, di bawah area sini, misal di harga 2180 dengan resisten kita yang pertama ada di sini.
di harga 2440, di mana itu adalah area rejection sebelumnya. Dan kalau dia berhasil breakout dari 2440 ini, ada kemungkinan dia akan sampai ke area sini, di mana ini adalah area rejection sebelumnya di harga 2580 untuk saham Mika ini ya tentunya. Untuk saat ini kita bisa tunggu dulu ya, kita bisa tunggu dulu apakah dia berhasil breakout dari area berapa tadi, 2220 ya, di mana itu adalah area resistance sebelumnya di candle yang ini tadi. Nah, di sini kalau dia berhasil breakout, dia kuat breakout, kita bisa mulai ambil ya, misal di harga 2230 kita bisa mulai ambil dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini. Kenapa? Karena kalau bisa jadi kalau ternyata dia ini misal naik ya, di sini naik seperti ini, kemudian dia masih lanjut naik lagi dan kemudian turun, berarti dari sini turun. Nah, bisa jadi dia akan seperti ini ya. Oke, jadi dia belum, ketika dia dia breakout dan kemudian retest dan ternyata dia lanjut turun, jadi kita bisa keluar dulu di sini di misal di harga 2180. Karena kalau kita nggak keluar, dia bisa jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini dia akan menjadikan resisten downtrend ini menjadi area support downtrendnya. Dan kenapa juga saya bilang kita harus ambil di harga 2230 sama seperti sebelumnya. Jadi kalau dia masih ternyata dia mental lagi dari area sini, misal seperti ini, dia mental, dia turun lagi seperti ini, ya bisa jadi sama seperti sebelumnya. Jadi area resisten downtrend ini diubah menjadi area support downtrend. Jadi walaupun apapun itu, walaupun resisten sudah di breakout, yang mana resisten jadi support, tapi karena dia bentuknya masih ke bawah, mendatar ke bawah, jadi bisa masih tetap downtrend ya. Jadi seperti itu ya untuk saham Mika ini. Atau nanti kalau ternyata dia turun dan dia masih kembali mental di area sini, dimana ini adalah area support sebelum, kita jemput aja di bawah sini. Kita jemput di bawah sini, misal di harga 2100 ya, dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini di harga 2070, dengan resisten kita seperti yang sebelumnya, resisten kita di harga 2220. Jadi sekitar persentasi take profit kita adalah 5,71% di harga 2220, dengan persentase cut loss kita di harga 2070 persentasinya 1,43%, dengan kalau dengan catatan kita masuk di harga 2100 ya. Ketika dia turun ke area sini dan sudah mantul, kita bisa ambil di bawah sini. Oke, ini adalah area supportnya juga, dimana ini adalah area support dan di sini juga adalah area supportnya untuk saham Mika ini. Selanjutnya kita lihat dari RSI nya. Oke, RSI tadi baru breakout ya. Oke, kita lihat aja apakah nanti bisa sampai lanjut breakout sampai ke area 70. Ke area 70 ini dia berarti kemarin di area 70 dia sampai ke area sini ya. Jadi mungkin ke sini dia di area 70 ini adalah di sini di harga 2440. Oke, kita lihat aja nanti kalau dia ternyata dia nanti kuat untuk breakout, lebih kuat lagi nge-breakout area 2020 dengan volume yang bagus, kita bisa mulai cicil masuk lagi. Oke, coba kita lihat untuk menguatkan aja Mika tanggal 29. Oke, kemarin ternyata ada akumulasi dari domestik, ada akumulasi ya. CS kemarin borong 67.000 lot, BK 25.000 lot, AK 24.000 lot, dan asing juga net buy. Jadi ada kemungkinan saham ini ada sebenarnya kalau seperti ini masih bisa dia dikerek naik ya, masih bisa dikerek naik, atau ternyata malah bisa dibanting mereka pada jualan. Tapi kalau kita lihat sendiri dari harga rata-ratanya 2229. Oh, berarti mereka rata-ratanya masih sini ya, masih rugi ya. Oke, secara harga rata-rata masih rugi. Jadi secara tidak langsung mereka masih minus. Jadi masih ada kemungkinan, masih ada harapan saham ini akan diakumulasi lagi dan akan dikerek naik lagi. Oke, seperti itu untuk saham Mika ini. Selanjutnya ada saham MLIA. Oke, MLIA ini kemarin dia juga sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ya di sini. Di sini resisten, di sini juga ada resisten, dan kemudian sempat dia nge-breakout ya. Sempat dia nge-breakout dan kemudian di sini dia reject ya. Sini dia reject dan kemudian dia turun dan nge-breakdown lagi. Sempat masuk lagi ke dalam area resisten trendline downtrendnya ini, dan kemudian tertahan di area sini, di mana ini adalah area resisten sebelumnya. Tertahan dan kemudian turun lagi, dan kemudian dia nge-breakout lagi dengan volume yang kuat di sini, dan kemudian dia kemarin dia retest ya dengan volume yang sudah mengecil ya dibandingkan dengan volume breakout sebelumnya, atau bisa dibilang dia masih di sini volumenya masih di bawah garis MA 20-nya. Oke. Tapi kita lihat aja nanti untuk kedepannya seperti apa ya. Di sini dia masih retest dan belum mantul ya, jadi masih agak rawan untuk kita masuk. Untuk saham MLIA ini bisa kita
pantau dulu apakah dia berhasil mantul dari area sini ataukah dia lanjut turun ya, jadi bisa jadi dia akan masuk ke dalam area sini lagi atau dia lanjut naik ya. Oke, kok ini volumenya seperti sisir ya, seperti saham yang repo ya. Coba saya cari berita dulu ya. Oke, saya cari beritanya ternyata nggak ada ya, MLIA itu bukan sedang di repo ya, tapi kalau dari volumenya sendiri ini seperti saham yang sedang di repo ya, jadi rapi seperti sisir seperti ini dengan volume yang besar-besar seperti ini. Oke, tapi nanti kalau kalian ada yang punya info ya, jadi kalian tahu ada apakah saham MLIA ini memang sedang di repo atau enggak, nanti kasih tahu, bisa komen di bawah sini ya. Tadi saya cari-cari beritanya di sini, di apa saya juga nggak ada, di broker saya juga nggak ada, saya cari di Google juga nggak ada. Aman ya, jadi saham ini tidak sedang di repo atau nggak sedang digadaikan ya, istilahnya seperti itu. Kita lihat aja untuk saham MLIA nanti apakah dia berhasil mantul dari area sini atau enggak. Misal kita lihat risk rewardnya, kalau dia mantul ya, misal dia mantul dari area sini, misal di harga 2160, cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita di area rejection sebelumnya di harga 2330 dengan persentasinya 7,87% kalau kita masuk di harga 2160, dan cut loss kita di harga 2120 ya dengan persentase 1,85%. Oke, seperti atau kalau mau kita maksimalkan cut loss kita bisa di bawah sini, di bawah garis MA 200-nya sekalian. Dimana kalau saham ini sendiri sebenarnya secara trennya masih bagus ya, masih uptrend, dimana garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200 dan sebelumnya candle berada di bawah garis MA 50, sehingga garis MA 50-nya menungkik seperti ini, dan sekarang kabar baiknya dia sudah kembali di atas garis MA 50-nya. Jadi ada kemungkinan akan melanjutkan pola uptrendnya ya kalau candle konsisten berada di atas garis MA 50-nya. Tapi tadi ya, kalau sumpah dia keluar lagi dari atau turun lagi dari garis MA 50-nya, ada kemungkinan dia akan lanjut downtrend ya secara trennya sendiri. Tapi di sini juga masih ada support uptrendnya sebetulnya di sini. Saya hilangkan dulu. Di sini adalah supportnya, di sini support lagi, di sini support, dan ada kemungkinan dia nanti walaupun dia turun akan tertahan di area support ini. Dan di sini juga ada MA 200-nya juga. Cuman kalau kita maksimalkan di sini di MA 200-nya udah sangat-sangat lebar ya, sangat-sangat lebar. Jadi kita keluar aja di sini misal satu tick di bawah sini atau maksimalnya di bawah garis MA 50-nya tadi. Kalau di bawah sini juga udah terlalu lebar ya. Jadi terlalu berisiko untuk kita menahankan saham ini sampai ke wilayah-wilayah ini. Nah, nanti sudah kita tahankan ternyata masih ngejebol juga, kita harus merelakan sekitar 15%-an. Jadi untuk amannya di sini satu tick aja di bawah area sini, dimana ini adalah area support dan resisten sebelumnya, atau maksimalnya di sini aja di bawah garis MA 50-nya. Oke, seperti itu. Dengan harapan kita dia bisa sampai ke resisten awal di harga 2330, tapi kalau ternyata 2330 ini berhasil di breakoutnya juga, kita bisa ada harapan dia sampai ke resisten selanjutnya di harga 2490 dengan persentase 15,28%, dan kalau berhasil di breakoutnya juga dia bisa akan sampai ke sini 2000 di harga 2650 dengan persentase 22,69%, dengan catatan kita masuk ketika di sini sudah ada pantulan dan kita misal masuk di harga 2160 ya. Kalau di sini sendiri kalau masih merah jangan masuk dulu ya. Jangan masuk dulu. Ya, seperti itu untuk saham MLIA ini. Dan kita lihat sendiri kalau dari RSI juga dia sudah menuju area, atau bisa dibilang ini menungkik ya, polanya menungkik, dimana dia akan membentuk pola dead cross, dimana dia akan memotong garis kuningnya ini dan dia akan menuju area 50. Apakah area 50 ini dia kembali mantul lagi atau nggak sampai menuju area 50 dari kembali mantul lagi ke atas. Kita lihat aja nanti untuk MLIA ini seperti apa pergerakannya. Jadi kalau di sini dia belum ada pantulan jangan masuk dulu ya, masih ada kemungkinan dia akan ngejebol area support ini lagi dan menjadikan seperti sebelumnya MA 50 bisa jadi supportnya, atau resisten trend downtrend ini menjadi supportnya, atau malah support uptrendnya ini menjadi area pantulannya. Oke, kita lihat aja nanti ya untuk saham MLIA ini. Selanjutnya ada saham nasi. Oke, nasi ini sama, dia kemarin sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini di sini dengan volume yang bisa dibilang cukup kuat, tetapi dia masih terpental ya, masih terpental dari area ini, dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya di sini. Oke, di sini adalah area resistennya juga, di sini juga sempat menjadi area pantulan support, dan di sini menjadi area resisten, dan di sini juga adalah area resistennya.
Dan di sini dia sudah breakout ya, kemarin sudah breakout dari resistance trend downtrend ini masih tapi sekarang masih tertahan. Bahkan dia kemarin walaupun walaupun volumenya hijau tebal, tapi di sini dari candlenya malah dia bisa dibilang reject ya, bisa dibilang reject. Dia kemarin ternyata ini malah kemarin naik 1% ya. Coba, tapi kok kenapa merah dia? Coba kita lihat. Dia kemarin opennya di harga 408. Terus closingnya di harga 404. Ya bener, harusnya minus. Kok ini malah plus ya? Opennya 408, closingnya 404. Harusnya minus ya. Harusnya minus 1%, tapi kenapa di sini malah plus? Coba saya cek dulu. Oke, ini di luar ini ya, di luar logika saya ya. Coba nanti kalian coba cari-cari, nanti saya juga akan cari-cari kenapa dia bisa kok malah masih plus ya, padahal dia dari opennya aja dia udah satu tick ya, istilahnya dia opennya jam 408 kok dia closingnya di harga 404. Harusnya dia malah minus, kok malah dia positif ya. Oke, tapi di sini kalau dari secara candle berarti bisa dibilang dia reject ya, dia reject. Oke, kalau mau masuk di saham nasi ini kita pastikan dulu dia breakout dari area sini ya, sama seperti sebelumnya. Kita bisa ambil ketika dia sudah breakout dari area sini, misal di harga 446 dengan cut loss kita masih sama di bawah sini aja, atau kita maksimalkan nanti di bawah garis MA 50-nya dengan resisten kita bisa di sini kita harapkan di harga 574 ya. Jadi sekitar kita masuk di harga 446 ketika dia sudah berhasil breakout dari area resisten horizontalnya, ini area support resisten ini di harga 446 dengan cut loss kita di harga di harga 398. Kita maksimalkan di bawah garis MA 50-nya, dan resisten kita harapan kita dia bisa sampai ke harga 574 ya, dengan persentase 28,70%. Oke, kenapa? Ya sama seperti sebelumnya ya. Jadi kalau dia belum breakout dari area sini jangan kita ambil dulu, bisa jadi dia akan mantul ke sini dan kemudian resisten downtrendnya dijadikan area support downtrendnya, sehingga dia masih lanjut turun. Tapi di sini kita lihat lagi, ini adalah area support selanjutnya ya. Oke, jadi bisa jadi dia nanti kalau dia reject dia akan kembali ke area sini. Jadi kita ambil aja di area sini, misal di harga 310 dengan cut loss itu satu tick aja di bawah area sini. Oke, di area sini, dan resisten kita sama seperti sebelumnya di area sini ya, di harga 416. Jadi sekitar 34,14% untuk persentasi take profit kita kalau kita masuk di harga 310 ketika dia sampai ke area sini dan kembali mantul, dengan cut loss kita di harga 288 di bawah area support sebelumnya ya, di harga pantulan sebelumnya, dengan persentase 7,09%. Oke, seperti itu. Kalau dari area sendiri dia sudah mendekati area 70 ya. Oke, tapi sepertinya masih bisa breakout. Kalau dari area sendiri kita lihat masih bisa breakout ya. Masih ada harapan dia breakout, walaupun nanti breakout dan kembali retest dulu dan baru lanjut naik ke harga 574-nya. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham yang terakhir adalah saham SPMA. Oke, SPMA ini dia kemarin sudah breakout ya, sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini. Di sini resisten, dan ternyata dia di sini nge-breakout ya, dan kemudian sempat nge-breakout juga area resisten sebelumnya, resisten dan support sebelumnya, dan kemudian di breakdown lagi dan tertahan di bawah garis MA 50 menjadi area resistennya di sini sebelum menjadi area support. Kemudian di sini menjadi area resistennya garis MA 50-nya, dan kemudian turun di sini dan kemudian kembali mental lagi breakout dengan volume bisa dibilang ya cukup kuat ya, karena sudah berada di atas garis MA 20-nya. Kemudian dia kembali retest di sini menyentuh di garis MA 50-nya, kemudian dia lanjut naik dan kemudian dia kembali reject lagi, di mana di sini ada area resisten 800 berapa tuh? 865, dan kemudian dia kembali reject di sini dan kemudian dia retest lagi di sini ya. Dan di sini juga bisa kita lihat volumenya sudah mulai mengecil ya, volume penjualannya di sini. Di sini dia besar ya, di sini besar, kemudian dia sini semakin kecil. Dan apakah kita lihat lagi nanti dia retestnya ini benar-benar retest atau mau lanjut bablas ya. Jadi kita lihat, kita tunggu aja pantulan-pantulan di area sini di harga
di harga 6.000 di harga 770 sampai maksimal di atas MA50 inilah, di atas MA50 berarti di harga 745. Apakah nanti ada pantulan atau muncul candle hijau atau enggak? Jadi kalau muncul candle hijau kita bisa nebeng masuk, misal kita dapat di harga 760 ya, di harga di atas MA50 nya, cut loss kita di harga 735 di bawah garis MA50 nya, di persentasenya 3,28%, dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten sebelumnya di harga 865 ya, di mana sini ada area resisten dan di sini juga ada sempat menjadi area rejection juga di harga 865 dengan persentase 13,79% untuk wilayah take profit kita, dan cut loss kita 3,29%. Tapi kalau ternyata dia di sini nge-breakdown juga, dia lanjut turun, kita bisa tunggu dia di area sini. Jadi di area sini, dimana ini adalah area support sebelumnya. Di sini ada pantulan, di sini ada pantulan. Berarti bisa bilang cukup kuat ya. Kalau ternyata dia nanti di sini di garis MA50 ini dia tembus juga, kita bisa tunggu di sini ya, di area sini. Misal di harga 670 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Di harga 650 dengan resisten kita sama seperti sebelumnya di sini di area sini atau di bawah garis MA50-nya ya. Misal di harga 755 dengan persentasi take profit kita 12,66% dan cut loss kita 2,98% ketika kita masuk di harga 670 seperti itu. Oke, jadi kita lihat lagi untuk SPMA ini, apakah di sini ada pantulan ataukah dia lanjut turun ya. Apakah di MA50 ini kembali di breakdownnya bisa kita jemput di harga 670, atau kalau seumpama ini di breakdown lagi, ya udah kita tunggu aja dia selanjutnya akan kemana. Di sini mana di sini masih ada garis MA 200-nya. Tapi secara trendnya sendiri, secara jangka panjangnya masih bagus ya, saham ini masih uptrend, di mana garis MA50 masih berada di atas garis MA 200. Walau candle-candle pernah atau sempat berada di bawah garis MA50, tapi sekarang dia sudah nge-breakout lagi garis MA50-nya. Kalau RSI-nya sendiri di sini dia menungkik ya, masih menungkik. Bisa jadi dia masih akan turun ke area 50-nya ini. Jadi kalau di area 50 ini bisa dibilang hampir mendekati MA50-nya secara candlenya ya. Jadi mungkin dia di area MA50 ini dia akan mantul, dan sini juga dia dari RSI-nya ini ketika menyentuh area 50 dia akan kembali mantul lagi ke atas ya untuk RSI-nya. Oke, seperti itu ya untuk SPMA ini. Coba kita lihat broker summary-nya biar afdol. Oke, ternyata kemarin ada distribusi ya di sini. EZ jualan sebanyak 2.671 lot, AZ juga 2.515 lot, dan XL juga jualan 1.041 lot. Dan sini asing ada akumulasi cuman bisa dibilang sedikit ya, cuman 12,3 juta aja. Oke, jadi dari domestik ada distribusi dan asing ada akumulasi untuk saham SPMA ini. Kita lihat aja nanti di sini secara teknikalnya apakah ada pantulan ataukah dia lanjut bablas turun ke bawah. Kalau bablas MA50 ditembusnya juga, yaudah kita tunggu aja di area sini di harga 670-an ini. Cut loss kita di harga 650 kalau kita masuk di harga 670. Oke, seperti itu aja, udah selesai ya. Di 10 saham sudah kita analisis semuanya. Ada beberapa saham yang sudah harus kita tunggu dia breakout dari area resisten atau support resisten horizontal terdekatnya. Ada juga yang sudah retest, ada juga yang masih di bawah istilahnya masih di bawah area ini, dan juga sudah ada yang beberapa yang menunjukkan bahwa dia akan mental ya, sudah terpental. Oke, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian saya ingatkan kembali, jangan lupa yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video terbaru yang akan saya upload ke depannya. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp kami, bisa gabung ya, nanti linknya ada di bawah sini, atau kalian bisa lihat di sini ya, di banner saya ini. Di sini ada join grup WA di sini, semuanya gratis, nggak ada saya pungut biaya apapun. Kita bisa sharing bareng dan kita bisa cerita bareng di situ tentang keluh kesah kita di saham ini. Oke, sekian aja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.